Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Roro Yunita Puspandari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas Hukum Perbankan K1, mohon izin untuk memaparkan materi atau pembahasan mengenai project based learning kami dengan tema money laundry atau pencucian uang. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 5 orang dengan anggota Rizky Srihapsari, Roro Lusekar Nur Sukmawati, Roderik Nathanael, Almas Rafina Putri, dan Nur Laila Yufrihanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan inti mengenai kasus dari Project Based Learning kami, sebelumnya kami ingin merefresh kembali ingatan teman-teman mengenai apa itu pengertian money laundry atau pencucian uang. Money laundry merupakan proses yang dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul dana atau aset yang berasal dari kegiatan ilegal atau kejahatan. Tujuan utama dari money laundry adalah membuat dana yang berasal dari aktivitas ilegal tampak berasal dari sumber yang sah secara hukum. Proses ini melibatkan serangkaian langkah atau transaksi keuangan yang kompleks dan rumit, dimulai dari penempatan dana ilegal ke dalam sistem keuangan, diikuti dengan penggabungan dana tersebut dengan dana yang sah, dan akhirnya disusul dengan penarikan dana tersebut dalam bentuk yang seolah-olah legal. Money laundry dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan bisnis palsu, transaksi keuangan internasional yang rumit, investasi di sektor properti atau aset berharga, dan penggunaan sistem perbankan yang kompleks. Praktik money laundry menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum karena dapat digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal seperti korupsi, penipuan, perdagangan narkoba, dan terorisme. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum tindak pidana pencucian uang. Dalam tindak pidana pencucian uang memiliki dasar hukum yang kuat yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di Indonesia sendiri, salah satu dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU PPTPU. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi konvensi-konvensi internasional yang menekankan pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Contohnya seperti Konvensi PBB tentang pencegahan pencucian uang dan pembiayaan teroris. Muatan-muatan yang terkandung dalam UU PPTPU memberikan definisi mengenai tindak pidana pencucian uang, menetapkan sanksi pidana bagi pelaku, serta mengatur tata cara penyelidikan, penuntutan, dan penanganan tindak pidana pencucian uang. Dasar hukum yang kuat tersebutlah yang kemudian menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap pelaku. Dengan demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat dilaksanakan secara efektif guna menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan nasional serta dapat melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan finansial. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kronologi pada kasus yang akan dibahas. Pada penyelidikan awal, kasus ini dimulai dengan adanya laporan atau informasi yang masuk kepada lembaga penegak hukum seperti KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Penetapan tersangka korupsi, Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait penerimaan hadiah atau gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Pemeriksaan keuangan, lembaga keuangan termasuk bank-bank tempat Lukas memiliki rekening atau melakukan transaksi, mulai diperiksa oleh pihak berwenang untuk melihat jejak keuangan yang terkait dengan kasus korupsi. Mengenai penetapan tersangka tindak pidana pencucian uang, setelah didapatkan bukti-bukti yang cukup, Lukas NMB kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penetapan ini didasarkan pada analisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan bukti-bukti lainnya yang mengarah pada praktik pencucian uang. Selain itu, KPK atau lembaga penegak hukum yang bersangkutan kemudian melakukan penyitaan terhadap berbagai aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Lukas NMB. Aset-aset yang disita meliputi uang tunai, properti, kendaraan mewah, dan aset yang lainnya. Pengembalian aset ke negara. Selain proses hukum terhadap Lukas NMB, aset-aset yang disita juga menjadi objek
untuk dipulihkan dan dikembalikan ke negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian akibat terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kasus Lukas NMB memberikan kompleksitas keterkaitan antara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam konteks hukum perbankan dan keuangan. Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi landasan utama dalam menangani kasus ini. Pasal-pasal tersebut dalam undang-undang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, prosedur penyelidikan, penuntutan, hingga hukuman yang diberikan kepada pelaku. Teori-teori hukum seperti teori responsibilitas individu menekankan tanggung jawab individu dalam melakukan tindakan ilegal dan pentingnya penegakan hukum untuk menghindari impunitas. Sementara teori deterrence majority, pentingnya hukum yang tegas sebagai bentuk pencegahan agar orang lain tidak tergoda untuk melakukan praktik serupa. Pentingnya kerjasama lintas sektor antar lembaga penegakan hukum, lembaga keuangan, dan pemerintahan juga menjadi fokus dan dalam menghadapi kasus semacam ini. Konsep multi-stakeholder approach menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam menangani masalah yang kompleks seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Secara keseluruhan, kasus Lukas NMB menjadi cerminan dari kompleksitas masalah hukum dan keuangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Analisis yang holistik dan mengintegrasikan berbagai teori serta prinsip hukum menjadi penting dalam merumuskan solusi yang efektif dan holistik dalam pencegahan dan pemberantasan praktik ilegal tersebut. Keterkaitan kasus dengan hukum perbankan. Kasus pencucian uang yang melibatkan Lukas NMB tidak hanya merugikan sektor perbankan dengan potensi kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi negara. Pencucian uang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, mengganggu aliran investasi, dan mengurangi penerimaan pajak negara. Dalam konteks kasus Lukas NMB, peran bank menjadi sangat penting dalam proses pencucian uang. Bank-bank di mana Lukas NMB melakukan transaksi atau menyimpan asetnya dapat menjadi jalan untuk menyamarkan asal-usul hasil uang tindak pidana korupsi. Dalam ranah hukum perbankan, kasus ini menyoroti peran lembaga keuangan dalam mencegah praktik pencucian uang. Prinsip Know Your Customer atau KYC di bidang perbankan menjadi kunci dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan menjalankan prosedur KYC dan AML. Kaitannya dengan kasus Lukas NMB adalah bahwa kegagalan bank dalam menerapkan prinsip KYC dan AML dengan baik dapat memberikan celah bagi praktik pencucian uang. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat dalam industri perbankan untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi di masa depan.